Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya habis pada buka puasa semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, inayah ma'unah yang Allah curahkan kepada kita semua, sehingga Allah izinkan kita untuk sama-sama duduk dan menyembahkan diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama kita ucapkan malam hari ini rasa syukur kita dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna salataka ma'rudatun alayya. Sungguh rasa cinta dan kangen kita kepada Rasul, salawat dan salam kita yang jauh dari baginda kita Rasul, ma'rudatun alayya, tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang bukan sedang salat Isya dan akan tarawih di Mekah atau di Madinah. Jauh kita dari Madinah, tapi rasa sayang dan kangen rindu kita kepada Rasul tersampaikan. Maka sama kita ucapkan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir syarafa kabirina. Bukanlah kata Rasul golonganku dia yang tidak sayang kepada yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Maka banyak para tuan guru kita, para asatidah, para ustadz kita, kiai ajengan kita, para bunyai semua, para hujjaj, para ustadz-ustadz kita, mudah-mudahan hadirnya beliau di Masjid Al-Hikmah Ika untuk kemudian mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah malam begini, kelihatannya sudah buka semua, maka statusnya berubah dari shaimin wa shaimat menjadi qaimin wal qaimat. Karena keistimewaan puasa di bulan Ramadan bukan hanya mansoma, bukan hanya berpuasa siang harinya, tapi Allah teruskan melalui baginda kita Rasul, man qama, dia yang bangun, berdiri dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan malam-malam harinya. Maka Allah punya bala tentara yang namanya malaikat Siyah. Innalillahi malaikatun Siyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan bala tentaranya yang bernama Siyah. Apa tupoksinya? Yarduna salamakum. Mereka mencari orang-orang yang terus menghidupkan malam-malam harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam hari ini sudah disampaikan oleh DKM kita, malam keberapa ini? Ada yang 11 berapa? Ada yang 12 berapa? 13. Mau pulang kampung duluan tuh yang 13. Ya.
Waktu begitu cepat berlalu, hari begitu cepat berganti. Baru kemarin rasanya kita nungguin sidang isbat, nungguin ketetapan Kementerian Agama, niat awal Ramadan. Nggak kerasa hari ini Allah sampaikan kita ke malam 11. Seringkali kita mendengar bahwa 10 rahmat itu ada di 10 terakhir, di 10 awal. Setelahnya ada maghfirah, setelahnya ada itqu minan nar. Kalaulah sekarang malam 11, berarti rahmatnya masih ada apa enggak? Kalau enggak ada, kita pulang aja ya. Udah habis rahmatnya. Hadis ini dhaif, tidak kuat sanadnya. Ada yang lebih kuat dan lebih bisa dipertanggungjawabkan dari keilmuan hadisnya. Seperti apa yang disampaikan oleh Imam Muslim mengambil dari gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah juga mendapatkan dari gurunya namanya Abu Zinan. Abu Zinan belajar dari gurunya bernama A'raj. A'raj mengambil langsung dari gurunya, yaitu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi mengambil dan belajar langsung dari gurunya. Siapa beliau? Sayyidina wa maulana nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Imam Muslim dan Imam Bukhari? Bersepakat keduanya. Idza jaa Ramadan, kalau Ramadan menghampiri kita, kita didatangi Ramadan yang tadinya rasanya kemarin kita baru niat, ini udah malam ke-11 aja. Maka kata Nabi, futihat abwabur rahmah, Allah bukakan pintu-pintu rahmatnya. Maka rahmat Allah tidak terbatas pada 10 hari pertama, yang kalau kita hitung malam hari ini ke-11 berarti habis rahmatnya. Tapi rahmat itu futihat dengan majhul, artinya Allah sendiri yang membukakan pintu-pintu rahmatnya. Pintu rahmat yang Allah buka dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan Imam Tirmizi menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad Tirmizi, di dalam Kitabus Siyam, bab yang membahas tentang puasa, di awal hadisnya Imam Tirmizi menyebutkan, innalillahi mi'ata rahmah, Allah itu punya 100 rahmat. Satu itu baru dibagiin yauma khalaqas samawati wal ard, dari awal penciptaan seluruh alam semesta ini sampai hari ini, sampai yaumil kiamah nanti, itu belum habis rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, ada orang nggak sini? Pak, Bu, Ibu memang harus dipanggil ya. Pertanyaan besarnya, apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking sayangnya Allah sama ibu-ibu, meskipun ibu-ibu puasa tetap boleh nyobain kolak. Ya Bu, nyobain kolak batal apa enggak? Enggak. Sebab kolak kalau udah maghrib sampai di Masjid Al-Hikmah itu bersaing antara kolak yang gurih sama yang enggak gurih.
Dari teksturnya aja udah kelihatan ada kolak yang encer banget, encer. Isinya nggak ada pisangnya, pisangnya atu, selebihnya ubi semua. Tapi ada yang isinya kolaknya, subhanallah, teksturnya kelihatan, kuahnya kental, banyak itu kelapanya, ini pasti gurih. Isinya banyakkan pisang ketimbang ubinya. Maka rahmat Allah membolehkan ibu-ibu nyobain kolak ketimbang nanti itu kolak nggak laku. Maka boleh nyobain kolak saat puasa, cuman jangan sembari ngobrol sama temennya. Enak gak enak? Enak. Nah, kalau sembari ngobrol ketelan, ke semua yang masuk itu batal. Bapak-bapak nyari nafkah, harusnya habis sahur ya kan, enak tuh istirahat, tapi tetap kerja, tetap berangkat ke kantornya. Kan yang enak kalau pagi-pagi biasanya, kalau hari-hari biasa itu sarapannya jam 7 ya Pak ya. Sarapan pakai kopi pahit, di depannya sampingnya sukun rebus diaurin kelapa, punya murai gacor, terus megang duit 20 juta. Itu sarapan begitu jam 7 pagi, mantep bener. Hari-hari biasa, mohon maaf bapak-bapak, dibangunin sama istrinya, pak bangun pak. Bukan lagi Ramadan, hari-hari di luar Ramadan, apa sih bangunin? Tuh, sate udah mateng, sop kambing udah siap, gurame bakar tinggal makan. Ayo makan, tapi banguninnya jam 3 malam. Kata lakinya, lu ngajak makan apa ngajak berantem? Tapi begitu dibanguninnya jam 3 malam di saat Ramadan, nggak ada yang komplain. Itu namanya rahmat dari Allah. Bapak-bapak sampai kantor, kerjanya di lapangan. Iya, kalau hari pertama Ramadan sampai hari ke-7 Ramadan mah enak. Habis sahur hujan, jam 9 gerimis, ntar mau johor hujan lagi. Begitu buka deres hujannya itu. Kata jamaah, kita kayak di puncak ini puasanya begitu. 1 sampai hari ke-7, hari ke-8 mulai penter, 9 apalagi ini hari tenari wong-wong. Tahu apa tenari wong-wong? Tenari bolong ya. Kita pulang, kita lihat di bawah meja, Masya Allah, korma sayang-sayang kebuang-buang. Begitu korma kita mau comot, kormanya jalan. Bukan korma, kecoa. Karena panas. Begitu lewat dapur, mau kamar mandi, dilihat dapur dilirik, alhamdulillah udah ada mie goreng. Ngelihat di mangkok udah ada mie goreng, padahal pas diliatin, ditegesin, itu bukan mie goreng tapi karet gelang. Jadinya kalau belanja kolak gorengan, gelangnya dikumpulin di atas mangkok. Kata lakinya, alhamdulillah mie goreng udah siap. Maka saat itu gosok gigi juga dimakruhkan oleh sepakat ulama, karena posisinya yang tidak pas. Tapi bapak-bapak di tengah pekerjaan yang sangat keras masih boleh mab-maboh. Apa itu mab-maboh Kak? Kumur-kumur. Bahkan Ibnu Taimiyah masih boleh yaminan wasyimalan. Kumur-kumurnya ke kanan dan ke kiri masih boleh. Jadi masih boleh. Tapi falayar fa'rasahu, ini leher jangan sampai ngangkat.
Ini mentang-mentang kerja diangkat. Ya ini basah semua turun itu. Ini rahmat dari Allah yang perlu kita jaga. Maka dengan rahmat itulah Allah berikan kita, hantarkan kita kesempatan sampai malam ke-11 ini. Maka di malam ke-11 ini mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan rezeki-rezeki yang Allah berikan. Ini duduk kita, alhamdulillah rezeki, alhamdulillah. Ini duduk begini enak sebab ada orang yang nyender aja. Itu yang nyender pahalanya dibagi dua sama tembok. Dan rezeki-rezeki itu harus dibagi. Itulah yang kata Allah, rezeki itu, ar-rizqu, diumpamakan oleh ulama mayan tafi'u bihi, yang bisa dieksploitasi, bisa dimanfaatkan. Maka bagilah. Lihat surat Toha ayat 132. Allah mengultimatum kita bahwa Allah lah narzukuka, yang memberikan rezeki kepada kita. Maka rezeki itu zahiran wa batinan. Ada yang zahir kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Yang kelihatan gorengan, ya, apalagi kolak, putu mayang, apalagi bihun, lontong, ya, sagon. Buka puasa pakai sagon, terselak. Tapi ada rezeki yang batinan. Secara batin itu adalah rezeki. Apa itu? Ukhuwah kita, silaturahmi kita. Ini rezeki. Alhamdulillah ketemu lagi di Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kali kita ketemu berpapasan, biar pada sehat ya. Itu rezeki, didoakan itu rezeki. Lihat orang-orang yang duitnya banyak, kalaulah rezeki itu dianggap materi, zahiran doang, yang zahir doang, orang yang paling kaya, yang punya jabatan, itu yang paling punya rezeki. Tapi lihat, orang yang kaya, orang punya jabatan, datangnya kemana? Ke rumah orang yang nggak begitu kaya. Minta diapain? Minta didoain biar ngejabat lagi, biar kepilih lagi. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, orang itu lebih kaya rezeki batinnya ketimbang yang dilihat zahirnya. Maka di malam ke-11 ini, ayo, rahmat-rahmat Allah itu bisa turun ke kita. Di antaranya kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah puasa Al-Baqarah 183. Rahmat Allah diberikan kepada kita 184. Allah perintahkan kita untuk terus menghidupkan malam-malamnya 185. Ditutup dengan 186. Kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan meminta dan berdoa itu rezeki batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat mengaminkan doa-doa siapapun di antara kita. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita kesehatan yang paripurna, sehingga mudah-mudahan kita menyelesaikan Ramadan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.